Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Andina Ramadania with study number 2422010 and 6. Here I will present about three learning methods. First of all, thank you for Mrs. Risa for giving me the opportunity so that I believe I can complete this final assessment. Let's get started. Let's go. Problem-based learning, or PBL, is a student-centered teaching method where learners gain knowledge and skill by solving real problems. In this approach, students work collaboratively to explore, analyze, and solve challenges, engaging critical thinking, problem-solving, and self-directed learning abilities. And if you guys wondering, let me tell you in Bahasa Indonesia. Problem-based learning adalah metode pembelajaran berpusat pada siswa, di mana peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan dengan memecahkan masalah nyata. Dalam pendekatan ini, siswa bekerja secara kolaboratif untuk mengeksplorasi, menganalisis, dan menyelesaikan tantangan sehingga meningkatkan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan belajar mandiri. And what about PGBL, or project-based learning? PGBL, or project-based learning, is a learning method where students get hands-on experience by working on real and meaningful projects. It's not just about learning theory, but actually applying it in real situations. With PGBL, students develop critical thinking, teamwork, and problem-solving skills while working on text and lead to a cool final product or presentation. And let me tell you in Bahasa Indonesia. Project-based learning atau PJBL adalah metode pembelajaran yang memberikan siswa pengalaman langsung dengan mengerjakan proyek yang nyata dan bermakna. Ini bukan hanya tentang mempelajari teori, tetapi juga menerapkan dalam situasi nyata. Dengan PJBL, siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kerjasama tim, dan pemecahan masalah sambil mengerjakan tugas yang menghasilkan produk akhir atau presentasi yang menarik. Jadi guys, intinya PJBL itu berbentuknya dan hasil akhirnya adalah sebuah produk ataupun presentasi. And then discovery learning. In English, discovery learning is a teaching method where students learn through exploration and inquire. In this approach, learning actively discover knowledge by investigating problems, asking questions, and experimenting, rather than being directly present with information. This method promotes critical thinking, creativity, and deep understanding. And let me tell you in Bahasa Indonesia again. Discovery learning adalah metode pembelajaran di mana siswa belajar melalui eksplorasi dan penyelidikan. Dalam pendekatan ini, peserta didik secara aktif menemukan pengetahuan dengan menyelidiki masalah, mengajukan pertanyaan, dan melakukan percobaan, bukan menerima informasi secara langsung. Metode ini mendorong pemikiran kritis, kreativitas, dan pemahaman yang mendalam. Jadi, siswa tidak segampang itu untuk mendapat sebuah informasi. Mereka harus menyelesaikan masalahnya dengan berbagai cara. And now, let me tell you similarities between PBL, PGBL, and discovery learning. Here we go! The first is student-centered learning. All three methods place students at the center of learning process, making them active participant rather than passive recipient of information. Nah, ini tuh maksudnya pembelajaran berpusat pada siswa. Ketiga metode ini menempatkan siswa sebagai pusat proses pembelajaran, di mana mereka berperan aktif, bukan hanya menerima informasi secara pasif. Jadi, pusat pembelajaran ini ada di siswa. Second is active learning. This approach requires students to actively engage in exploration, investigation, and collaboration to achieve learning goals. Atau pembelajaran aktif. Ketiga pendekatan ini menuntut siswa untuk terlibat aktif dalam eksplorasi, penyelidikan, dan kolaborasi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, dari ketiga metode ini, siswa itu diajarin untuk bisa berkolaborasi dan berkomunikasi dengan kelompok dengan baik. Dan pembelajarannya itu aktif. Third is developing critical thinking and problem-solving skill. PBL, PGBL, and discovery learning all emphasize critical thinking, problem solving, and creativity as a key outcomes of the learning process. Nah, di sini tuh siswa mengembangkan pemikiran kritis dan kemampuan memecahkan masalah.
PBL, PJBL, Discovery Learning sama-sama menekankan pengembangan pemikiran kritis, pemecahan masalah, dan kreativitas sebagai hasil utama pembelajaran. Jadi banyak ya ternyata kesamaan dari ketiganya. As we have a one list of similarities between all the three methods. It's real-world application. All three methods are designed to connect learning with real-world context, helping students see the relevance of their knowledge and skill. Nah, ini tuh maksudnya diaplikasikan di dunia nyata. Ketiga metode ini dirancang untuk menghubungkan pembelajaran dengan konteks dunia nyata, membantu siswa memahami relevansi pengetahuan dan keterampilan yang mereka peroleh. Jadi nggak sia-sia karena semua pembelajaran ini tuh pasti diterapkannya di dunia nyata. Kalau dari ketiga metode ini aja banyak banget persamaannya, masa sih ketiga metode ini nggak punya perbedaan? Punya nggak ya? Okay guys, let's talk about differences between PBL, PGBL, and Discovery Learning. Here we go! Okay, differences between all the three methods. First is focus of learning. PBL focus on solving real-world problem as a starting point of learning. PGBL focus on creating a project or product as the main outcome of learning process. And Discovery Learning focus on student discovering knowledge through exploration and experimentation. Nah, jadi perbedaan yang pertama itu adalah fokus pembelajaran. Kalau PBL kan lebih berfokus pada pemecahan masalah nyata sebagai titik awal pembelajaran. Sedangkan PGBL itu lebih berfokus pada pembuatan proyek atau produk sebagai hasil utama proses pembelajaran. Nah, kalau Discovery Learning itu berfokus pada penemuan pengetahuan melalui eksplorasi dan percobaan. Jadi kalau misalnya Discovery Learning itu kita tuh harus nyoba dulu, kita tuh harus ngerasain trial and error. Second is outcome. PBL is produce solution to problems. PGBL produce attainable project or products. And Discovery Learning is produce new knowledge or understanding discovery by student. Nah, yang kedua itu maksudnya hasil pembelajaran. Kalau PBL kan menghasilkan solusi dari suatu masalah. Nah, PGBL itu menghasilkan proyek atau produk yang konkret, sedangkan Discovery Learning itu menghasilkan pengetahuan atau pemahaman baru yang ditemukan oleh siswa. Jadi ketiganya itu punya hasil yang berbeda antara Discovery Learning, antara PGBL dan PBL. So guys, kita tidak bisa menyamakan dari ketiga hasil dari pembelajaran tersebut. Alright, the last is role of students. PBL, student analyze problems, investigate, and propose solution collaboratively. PGBL, students plan, create, and present project collaboratively or individually. Discovery Learning, student independently explore, experiment, and find solution or concept. Jadi di sini tuh perbedaannya adalah peran siswa. Kalau PBL, siswa menganalisis masalah, menyelidiki dan mengusulkan solusi secara kolaboratif. Nah, kalau PGBL, siswa merencanakan, membuat, dan mempresentasikan proyek secara individu atau kelompok. Jadi ini tuh bisa secara kelompok ataupun sendiri. Nah, sedangkan Discovery Learning, siswa mengeksplorasi, bereksperimen, dan menemukan konsep atau solusi secara mandiri. Sebenarnya bisa sih sama kelompok juga. Gitu deh. A lot of differences that we can learn about all the three methods. Belum selesai, because here I wanted to share with you guys one information that's really important about all the three methods is fun fact. When PBL, PGBL, and Discovery Learning are implemented in the classroom, they actually make the learning atmosphere more active and less monotone, but each method has its own flavor. Fun fact about PBL is students learn through problems that need to be solved. They become critical thinkers because they focus on finding solution. The fun part is that students act like detective investigating problem while learning the lesson content.
Atau maksudnya tuh, siswa tuh belajar dari masalah yang harus dipecahkan. Mereka jadi kritis karena mikirin solusi. Fun fact-nya, siswa jadi detektif kecil yang menyelidiki masalah sambil belajar materi pembelajaran. Seru ya, model pembelajaran problem-based learning ini tuh. Fun fact about PGBL or project-based learning. Here, students create real-world project as a part of learning process. Interestingly, this method allows them to experience trial and error while working as a team. It can be super fun if the project is relevant to their daily life. Nah, maksudnya di sini siswa bikin proyek nyata sebagai bagian dari pembelajaran. Uniknya, metode ini bikin mereka ngerasain langsung proses trial and error sambil teamwork. Bisa jadi seru banget kalau proyeknya relevan sama kehidupan mereka. Jadi di sini tuh siswa ngerasain gimana caranya gagal, dan ngulang lagi, gagal lagi, ngulang lagi. Gitu deh. And now is discovery learning. Students are like adventure exploring new knowledge through a process of discovery. The teacher only provides hints and students dig for concepts on their own. It's like solving a puzzle game in class. Nah, jadi siswa kayak lagi berpetualang mencari pengetahuan baru lewat proses penemuan. Guru cuma ngasih clue-clue aja, terus siswa yang menggali sendiri konsep pembelajarannya, kayak main game puzzle di kelas. Jadi seru banget kan? Okay, when combined according to classroom need, these three methods help students become more independent, creative, and enjoy learning. The classroom becomes more lively, and the teacher doesn't have to be a center of attention all the time, but instead act like as an awesome facilitator. So guys, I have here our example of two learning methods that we discussed earlier. It's like the last of my homework with my teamwork is a problem-based learning mental health. I discussed with my team. So cute, right? And then I have a box of feelings. Share your feeling below here. It's like you can put your right and you put on here. So kamu tidak akan merasa sendiri dengan kotak ini guys. Ini adalah salah satu kotak project based learning karena ini berbentuk sebuah proyek. Sadly, no, we don't have example for discovery learning, but don't worry, you can find another search by maybe website, YouTube, or anything else. Halo Sobat Era Digital, sebelum memulai video kali ini bagi kalian yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe, dan jangan lupa juga untuk memberikan like pada video ini. Mungkin masih banyak pengajar yang gagal memahami perbedaan antara metode pembelajaran project-based learning dan problem-based learning. Sehingga ketika akan melaksanakan model pembelajaran tersebut tidak maksimal karena salah memahami perbedaan antara keduanya. Jika disingkat, kedua model pembelajaran tersebut sama-sama PBL. Namun untuk membedakan keduanya, ada yang menyingkat metode pembelajaran project-based learning ini dengan sebutan PJBL. PJBL atau Project Based Learning sendiri adalah pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai media pembelajaran. Sehingga pembelajaran yang dilakukan tersebut dapat dalam bentuk kegiatan dalam jangka waktu tertentu yang relatif membutuhkan waktu lama. Di dalam praktiknya, para siswa yang akan banyak aktif dalam model pembelajaran ini. Sehingga bisa dikatakan PJBL adalah model pembelajaran yang berpusat pada siswa, dan guru hanya sebagai pemandu atau sebagai fasilitator. Para siswa dituntut untuk dapat melakukan eksplorasi pada topik atau masalah yang diberikan oleh guru, yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah produk dari pembelajaran yang dilaksanakan tersebut sebagai solusi terhadap masalah yang dipilih. Salah satu contoh penerapan model pembelajaran project-based learning adalah mengajak para siswa memecahkan masalah dengan cara menghadirkan sebuah produk yang bermanfaat.
Misalnya di sebuah lingkungan sekolah, kesadaran warga sekolah memakai masker di tengah pandemi masih sangat rendah. Di antara sebab masih banyak warga sekolah yang tidak pakai masker adalah karena tidak memiliki masker yang bisa dipakai berulang-ulang. Nah, dari permasalahan tersebut siswa dapat melakukan pengamatan terhadap masalah yang ada di sekitarnya kemudian mencarikan solusinya. Solusinya yang mungkin bakal muncul adalah bagaimana cara membuat masker sendiri menggunakan bahan yang ada di sekitar kita, atau bahkan membuat masker sendiri yang dapat dipakai berulang-ulang. Sebenarnya di dalam penerapan model pembelajaran berbasis proyek ini dapat mengintegrasikan beberapa pelajaran. Matematika akan terlibat dalam proyek ini karena ketika siswa membuat masker harus tahu ukuran yang presisi sehingga ketika masker digunakan terasa nyaman. Pelajaran bahasa Indonesia pun juga dapat tercakup karena pada akhirnya siswa akan mempresentasikan dan juga menuliskan prosedur bagaimana cara membuat masker tersebut. Problem Based Learning atau PBL dan Project Based Learning atau PJBL adalah dua pendekatan pembelajaran yang aktif melibatkan siswa dalam pemecahan masalah yang nyata. Meskipun keduanya memiliki kesamaan dalam hal menekankan pada penerapan pengetahuan dalam konteks praktis, ada perbedaan penting antara PBL dan PJBL. Berikut adalah beberapa perbedaan utama antara keduanya. 1. Fokus utama. Problem Based Learning atau PBL. PBL berpusat pada pemecahan masalah sebagai metode utama pembelajaran. Siswa diberikan masalah atau tantangan nyata dan mereka harus mencari solusi dengan menggunakan pengetahuan yang telah mereka pelajari. Project Based Learning atau PJBL. PJBL juga melibatkan pemecahan masalah, tetapi fokus utamanya adalah pada proyek yang lengkap dan berorientasi pada produk. Siswa berkolaborasi dalam tim untuk merencanakan, merancang, dan menghasilkan produk, proyek, atau presentasi yang menunjukkan pemahaman mereka tentang materi pelajaran. 2. Ruang lingkup dan durasi. Problem Based Learning atau PBL. PBL sering berfokus pada pemecahan masalah yang lebih kecil, atau kasus tertentu yang relevan dengan topik yang sedang dipelajari. Biasanya, PBL dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat, seperti beberapa hari atau minggu. Project Based Learning atau PJBL. PJBL melibatkan proyek yang lebih besar, yang mungkin memerlukan waktu yang lebih lama untuk diselesaikan, seperti beberapa minggu atau bahkan beberapa bulan. Proyek ini dapat melibatkan berbagai aspek dalam suatu topik, atau bahkan melibatkan beberapa disiplin ilmu. 3. Pemimpinan dan pengarahan. Problem Based Learning atau PBL. Dalam PBL, guru berperan sebagai fasilitator atau pembimbing. Mereka memberikan arahan awal, memfasilitasi diskusi, dan membantu siswa mengembangkan pemahaman mereka melalui pertanyaan dan refleksi. Project Based Learning atau PJBL. Dalam PJBL, siswa seringkali memiliki lebih banyak kemandirian dan tanggung jawab dalam mengatur proyek mereka. Guru berperan sebagai mentor yang memberikan arahan saat diperlukan, tetapi siswa lebih banyak terlibat dalam pengambilan keputusan dan pengaturan jalannya proyek. 4. Hasil akhir. Problem Based Learning atau PBL. Dalam PBL, fokus utama adalah pada pemahaman konsep dan kemampuan pemecahan masalah. Siswa berusaha untuk menemukan solusi yang masuk akal dan didukung oleh pengetahuan mereka. Project Based Learning atau PJBL. PJBL bertujuan untuk menghasilkan produk atau presentasi yang berarti dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai hasil dari proyek. Hasil akhir ini seringkali ditujukan untuk ditampilkan atau dipresentasikan kepada audiens yang relevan. Meskipun ada perbedaan, penting untuk dicatat bahwa PBL dan PJBL tidak selalu eksklusif satu sama lain. Mereka dapat digabungkan atau digunakan secara bergantian dalam konteks pembelajaran yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pengajaran. Sebelum lanjut ke dalam materi selanjutnya, bagi Anda yang belum mengikuti Instagram Belajar Era Digital bisa mengikuti di belajarera.digital. Serta Anda juga bisa memperoleh informasi-informasi terbaru dari channel Telegram Belajar Era Digital. Berikutnya adalah beberapa karakteristik dari model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. 1. Pusatkan pada masalah. PBL berpusat pada masalah atau pertanyaan yang kompleks dan nyata. Siswa diberikan skenario atau studi kasus yang menghadirkan tantangan atau situasi yang memerlukan pemecahan masalah. 2. Pembelajaran berpusat pada siswa. Dalam PBL, siswa mengambil peran aktif dalam pembelajaran.
Mereka secara mandiri mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan, melakukan penelitian, dan berkolaborasi dengan sesama siswa untuk memecahkan masalah. 3. Kolaborasi dalam kelompok. Siswa bekerja dalam kelompok kecil yang beranggotakan 4-6 orang untuk menganalisis masalah dan mengembangkan solusi. Mereka saling berbagi pengetahuan, mengajukan pertanyaan, dan berdiskusi untuk mencapai pemahaman yang lebih baik. 4. Guru sebagai fasilitator. Guru berperan sebagai fasilitator dalam PBL. Mereka memberikan panduan awal, mendukung siswa dalam menemukan sumber daya yang diperlukan, dan memfasilitasi diskusi kelompok. Guru juga memberikan umpan balik dan bimbingan ketika diperlukan. 5. Pengembangan keterampilan kritis. PBL mendorong pengembangan keterampilan kritis siswa, seperti kemampuan analisis, pemecahan masalah, berpikir kreatif, dan berkomunikasi secara efektif. Siswa belajar untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan dan mengevaluasi informasi, serta mengembangkan solusi yang berbasis bukti. 6. Integrasi antardisiplin. PBL melibatkan integrasi antardisiplin dalam pemecahan masalah. Siswa memperoleh pemahaman yang holistik dan melintasi batas-batas disiplin dalam menjawab pertanyaan kompleks. Mereka dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan dari berbagai subjek untuk mengatasi masalah yang dihadapi. 7. Pemecahan masalah yang autentik. Masalah yang dihadapi dalam PBL mencerminkan situasi dunia nyata atau dilema yang dihadapi dalam lingkungan profesional. Siswa diberikan kesempatan untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang konteks masalah dan menerapkan pengetahuan mereka dalam situasi yang relevan. 8. Refleksi dan evaluasi. PBL mendorong siswa untuk merefleksikan proses pembelajaran mereka. Siswa dapat mempertimbangkan pendekatan yang mereka ambil, hambatan yang dihadapi, dan solusi yang mereka hasilkan. Evaluasi dalam PBL tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada kemajuan siswa dalam pemahaman dan keterampilan. Dengan karakteristik-karakteristik ini, PBL memberikan pengalaman belajar yang aktif, kolaboratif, dan relevan bagi siswa, mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan dunia nyata dan mengembangkan keterampilan yang berharga. Terima kasih telah menonton video belajar era digital. Semoga bermanfaat serta menambah wawasan dan informasi Anda. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbarunya. Ikuti juga Instagram Belajar Era Digital di belajarera.digital agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru. Okay, that's enough soldering for me. I apologize if there are any mistake because perfection only belongs to Allah Subhanahu wa taala. Thank you everyone. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.